Hal ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Begitu kabar jet tempur Rafale resmi tiba di Indonesia, kolom komentar netizen Thailand langsung rame. Di X, Facebook, sampai forum militer Asia Tenggara, reaksi mereka campur aduk antara kagum, kepo, dan sedikit panas dingin. Banyak netizen Thailand yang langsung fokus ke tampilannya. Ada yang bilang Rafale kelihatan clean, modern, dan kelihatan beda kelas dibanding jet-jet lama di kawasan. Beberapa komentar bahkan nyebut, Indonesia sekarang makin serius soal pertahanan. Nada kagumnya kerasa, apalagi waktu ngebahas teknologi avionik dan radar Rafale yang katanya bukan main-main. Tapi tentu aja, nggak cuma kagum, ada juga netizen Thailand yang mulai ngebandingin. Mereka bahas Gripen yang dipakai Thailand, terus debat kecil pun muncul. Ada yang bilang Gripen lebih efisien, ada juga yang ngaku Rafale jelas lebih unggul di misi jarak jauh. Forum pun berubah jadi arena adu spesifikasi, lengkap dengan link, grafik, dan argumen khas netizen militer. Yang menarik, cukup banyak komentar yang nadanya realistis dan dewasa. Mereka bilang, persaingan alutsista di Asia Tenggara itu wajar. Tapi yang penting jangan sampai jadi konflik. Bahkan ada yang komentar, semoga kekuatan ini buat jaga stabilitas, bukan cari ribut, adem sih. Dan tentu, ada juga komentar bercanda. Mulai dari Indonesia auto naik level sampai candaan soal ASEAN yang isinya negara-negara makin gear up. Kami akan senang jika Indonesia memiliki banyak pesawat, karena pesawat-pesawat itu pasti tidak akan membahayakan kami. Sebuah negara kepulauan tidak terhubung dengan daratan utama manapun, dengan satu-satunya titik sengketa yaitu Malaysia, namun memiliki kekuatan militer nomor 1 di ASEAN. Brutal, membeli 40 unit sekaligus, nomor 1 di ASEAN. Mereka membeli 100 unit, tetapi membagi pembelian tersebut menjadi beberapa model yang berbeda. Malaysia sedang ditangani. Kapan Thailand akan diam-diam membantu mereka? Tapi itu mungkin akan berada dalam kemampuan kekuatan ASEAN utama. Thailand mendukung Indonesia dalam segala hal. Mereka akan membantu bahkan jika diminta. Kamboja dan Malaysia berkolusi untuk menyerang Thailand. Apa yang aneh dari itu? Indonesia memiliki hampir 300 juta penduduk, dan PDB-nya mencapai 1,41 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. PDB Thailand hanya 512 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Butuh waktu 3 tahun bagi ekonomi kita untuk mengejar ekonomi mereka yang hanya membutuhkan 1 tahun. Tidak mengherankan sama sekali bahwa mereka memiliki banyak uang untuk membeli barang. Luar biasa, ekstrim, hebat. Mereka mempertimbangkannya dengan cermat. Melarikan diri dari Amerika, mereka menggunakan sistem yang independen dari kendali pembajakan global. Amerika. Pesawat Prancis dianggap andal, tidak kalah dengan pabrikan lain. Pesawat Thailand kita sendiri. Selama perang dengan Kamboja, ada pembatasan dan berbagai ancaman. Untuk memiliki jet tempur sebagai simbol aliansi Amerika, mereka dilarang menggunakannya dalam pertempuran. Sampai Thailand terpaksa menggunakan Gripen dan T-50 dari Korea Selatan untuk membom Kamboja, karena mereka mengancam akan memutus perdagangan suku cadang pesawat Thailand dan mematikan sistem komunikasi Thailand. Ambil contoh Indonesia. Saat membeli barang, pastikan barang tersebut berkualitas tinggi, bukan produk buatan Cina yang cepat rusak. Amerika Serikat patah hati dan hancur. Mereka telah melancarkan perang di seluruh dunia dengan harapan dapat menjual senjata. Tetapi pada akhirnya, Prancislah yang oportunis. Dia benar-benar kakak tertua. Indonesia adalah sekutu Thailand. Thailand senang bahwa Indonesia memiliki jet tempur 4,75 MP+++, karena kita adalah teman sejati. Thailand harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk membeli senjata karena negara itu perlu mempersiapkan diri menghadapi perang dunia. Indonesia telah membeli total 100 pesawat, tetapi mereka berencana untuk membeli lebih banyak lagi. Belum jelas model mana yang akhirnya akan mereka pilih. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa itu adalah KA-AN atau J-35. Kementerian Pertahanan Thailand menghabiskan 200 miliar baht per tahun untuk membeli kapal selam tanpa mesin, dan cukup untuk membeli pakaian dalam. Thailand hanya memiliki anggaran untuk membeli 4 pesawat sekaligus. Tidak ada anggaran untuk membeli pesawat baru yang akan segera dinonaktifkan. Pihak oposisi memangkas anggaran militer.
Saat ini orang-orang tidak lagi berperang. Bahkan jika mereka berperang, mereka akan kalah. Kurangi jumlah tentara dan hapuskan wajib militer. Ya. Kakak kita sudah berada di puncak dan sekarang mereka kembali mengincarnya di generasi kelima dengan lebih banyak pesawat latih serang ringan. Anggaran pertahanan mereka sungguh gila. Jangan biarkan Perdana Menteri Thailand manapun memangkas anggaran militer atau anggaran pertahanan. Saya peringatkan. Negara, angkatan darat, dan militer adalah hal yang paling penting. Peralatan militer harus menjadi prioritas utama. Wow, Indonesia adalah yang terbaik di kawasan ini. Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan melimpah dan populasi yang sangat besar. Mereka telah memiliki hampir semua jet tempur di dunia, tanpa memandang pabrikannya. Jika militer Thailand menyuap politisi, orang-orang akan mengkritiknya, mengatakan itu adalah pemborosan uang pembayar pajak dan mempertanyakan tujuan militer. Para politisi mengkritik militer karena membuang-buang uang pembayar pajak, tetapi mereka bersikap sangat sopan. Sebenarnya yang ingin mereka katakan adalah mereka melahap uang suap. Thailand memiliki terlalu banyak korupsi. Negara ini tidak mengalami kemajuan. Wah, bagaimana bisa begitu? Kenapa kita tidak membeli sebanyak ini di Thailand? Ini sangat memalukan. Hanya Thailand yang masih membeli kapal penangkap ikan. Orang yang benar-benar kaya tidak banyak bicara. Thailand tidak pernah menjadi koloni siapapun. Tetapi jika Perang Dunia Ketiga terjadi, Thailand pasti akan menjadi koloni karena politisi yang naif dan idealis yang meremehkan militer akan berakhir berkuasa. Thailand tidak pernah menjadi koloni siapapun. Tetapi jika Perang Dunia Ketiga terjadi, Thailand pasti akan menjadi koloni karena politisi yang naif dan idealis yang meremehkan militer akan berakhir berkuasa. Pemerintahan mana lagi yang akan kita miliki yang seperti pemerintahan Indonesia? 40 kapal pun tidak akan cukup jika perang sungguhan pecah. Thailand juga harus membeli lebih banyak produk seperti ini, bukan hanya 1 atau 2 saja. Mengapa terkejut? Sebenarnya dengan anggaran kita bisa membeli sekitar 70-75 pesawat Gripen. Tetapi doktrin kita adalah membeli secara bertahap dan menonaktifkan yang lama secara perlahan. Karena jika kita membeli dalam jumlah besar sekaligus, ketika kita menonaktifkannya, kita harus menonaktifkan seluruh persenjataan sekaligus, yang tidak hemat biaya untuk anggaran kita. Thailand hanya bisa benar-benar membanggakan kekuatan militernya melawan Myanmar, Laos, dan Kamboja. Di masa depan, jika kita berperang dengan Vietnam, Indonesia, atau Singapura, kita tidak akan bisa mengumumkan kepada dunia bahwa tentara Thailand berada di peringkat ke-25 di dunia, karena ketiga negara tersebut berada di peringkat yang lebih tinggi daripada kita. Thailand sebaiknya membeli 300 pesawat jenis ini, dan setiap warga Thailand menyumbangkan 1000 baht. Ya Tuhan, dokumen kebijakan Angkatan Udara mengatakan untuk mengurangi skuadron pesawat tempur utama menjadi hanya 3 skuadron. Saya hampir gila. Setiap skuadron hanya akan memiliki 11 atau 12 pesawat. Seluruh negara pada tahun 1980-an sampai 1990-an memiliki kurang dari 40 pesawat tempur utama dari 70 sampai 80. Tolong, tingkatkan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan angkatan udara. Ini sangat penting. Kekuatan udara sangat penting. Thailand hanya memiliki 5 skuadron jet tempur. Dan ada laporan bahwa jumlah ini akan dikurangi menjadi 3 skuadron, atau hanya sekitar 40 pesawat, karena kendala anggaran karena lebih dari setengahnya telah beroperasi selama beberapa dekade, dan sedang dinonaktifkan. Itu keterlaluan. Thailand hanya membeli 12 pesawat, dan ada begitu banyak penentangan. Thailand harus mengakuisisi pesawat tempur F-15 dan F-35 untuk menggantikan F-5 dan Alpha Jet. Para wajib pajak Thailand siap membayar biaya tersebut. Thailand sedang menunggu jet tempur KF-21 Boramae, pesawat tempur generasi 5,0 dari Korea Selatan. Intinya, dari kacamata netizen Thailand, kedatangan Rafale ke Indonesia bukan cuma berita biasa, ini dianggap sinyal. Indonesia lagi serius, lagi naik kelas, dan makin diperhitungkan di kawasan. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video komentar lainnya yang menarik. Terima kasih sudah setia di Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.